Selamat malam, selamat datang kembali di kelas online untuk mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Jadi di pertemuan kita kali ini sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Ini saya akan membahas mengenai manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang ini. Nah, ini ya, kita masuk ke fungsi manajemen bisnis. Jadi tadi saya katakan bahwa eh, bisnis itu pasti melibatkan seseorang yang memang berkompeten di bidangnya untuk melakukan pengelolaan, ya, untuk melakukan pengelolaan. Jadi, mengelola apa? Mengelola tentang sumber daya yang dimiliki oleh bisnis tersebut, supaya bisa bergerak efektif dan juga efisien. Ya, tujuannya mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan dan menguntungkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, bermanfaat juga untuk lingkungan. Jadi pihak yang berkepentingan di sini ada investor misalnya, kemudian atau pemilik perusahaan yang mana tujuannya bahwa bisnis itu berdiri supaya bisa menghasilkan keuntungan dan keberlangsungan jangka panjang. Nah, itu ya. Jadi, kalau ditanya siapakah manajer itu? Nah, manajer adalah orang yang pasti kompeten di bidangnya untuk melakukan pengaturan terhadap sumber daya yang ada. Jadi, manajemen itu memang adalah suatu sistem yang sudah dibentuk, ya, tujuannya supaya bisa mencapai visi dan misi. Nah, jadi di manajemen tersebut itu pasti akan berbeda-beda ya untuk setiap perusahaan. Nah, perusahaan yang sejenis pun menghasilkan produk yang sejenis pun itu belum tentu memiliki manajemen yang sama persis gitu. Jadi disinilah kewajiban seorang manajer itu harus mengarahkan sumber daya yang ada tersebut harus efektif dan juga efisien. Nah, jadi efektif itu berdaya guna, efisien tepat guna begitu ya. Nah, kemudian orang yang kompeten di bidang pemanajemen sumber daya tersebut adalah seorang manajer. Jadi itu nama manajer sudah pasti kita kenal ya, sudah begitu dekat dan familiar dengan kita. Tapi eh, di dalam manajemen setiap perusahaan ataupun bisnis itu tentu saja berbeda-beda ya. Tidak semuanya itu sama. Semua diaplikasikan tergantung dengan budaya organisasinya masing-masing. Jadi ketika budaya organisasinya patrinalitik gitu, nah itu ya juga berbeda ya dengan yang memang menganut asas laissez-faire gitu. Jadi belum tentu sama ya, belum tentu sama, dan setiap perusahaan yang menghasilkan produk sejenis pun akan menerapkan budaya organisasi yang sejenis pun juga belum tentu seperti itu. Nah, di sini siapakah manajer itu? Nah, manajer itu siapa? Di sini ada 7 karakteristik utama yang mampu menangkap budaya organisasi. Ya, di sini ada jenis-jenisnya. Nah, ada yang sistemnya itu adalah inovasi dan menangani resiko. Nah, jadi memang membiarkan seseorang itu untuk berinovasi. Nah, kemudian pemimpinnya itu berani untuk menanggapi ataupun menangani resiko yang ada. Ada juga yang tipenya itu memiliki perhatian pada sesuatu yang secara rinci sekali. Nah, jadi semuanya itu detail, rinci, diperhatikan sebaik-baik mungkin dalam organisasi itu seperti itu. Ada juga yang orientasinya pada hasil, jadi nggak peduli prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya itu ada. Ada yang orang suka apa namanya ini karyawannya dibiarkan begitu saja jalan-jalan misalnya, eh, ya pokoknya fun sekali ya hari-harinya itu. Yang penting ditargetkan dalam 1 bulan hasilnya harus berapa. Meskipun mau ngantor, mau nggak ngantor ya nggak apa-apa. Nah itu adalah budaya organisasi yang berorientasi pada hasil misalnya seperti itu. Ada juga yang berorientasi pada orang. Jadi yang ditekankan tuh adalah orangnya. Di sini orangnya harus berdaya guna, orangnya harus berkualitas, misalnya improvisasi dari keahliannya. Kemudian gimana caranya supaya orang-orang tersebut itu bisa betah di dalam ruang lingkup suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, jadi di situ di-entertain begitu ya. Nah, ini adalah orientasi pada orang. Dan ada juga yang orientasi pada tim. Nah, di sini tentang individu satu persatu itu kurang adanya pendekatan, tapi difokuskan pada kerja tim. Jadi kalau sudah ada hubungannya dengan kepentingan tim, ya pasti harus dinomorsatukan. Nah, ini termasuk salah satu
contoh yang bisa saya berikan mengenai karakteristik yang utama yang terkait dengan budaya organisasi. Ada juga yang karakteristiknya keagresifan ya. Nah, keagresifan. Jadi menanggapi segala sesuatunya itu dengan rasa antusias yang cukup tinggi begitu. Nah, rasa antusias yang cukup tinggi, agresif. Nah, ada seperti itu ya. Jadi di sini juga biasanya persaingan individu itu cukup ketat ya dalam melakukan pekerjaannya. Ada juga yang cirinya itu stabilitas. Jadi kegiatan organisasi yang lebih menekankan pada sebenarnya kondisi yang tetap ya, status quo ya. Jadi bukan ke arah pertumbuhan. Jadi ya bukan dinamis ya, jadi statis, monoton begitu. Rutinitas pekerjaan hari-hari seperti itu. Itulah yang diterapkan. Nah, ini ya, itu tadi adalah ciri-ciri dari budaya organisasi. Nah, di sini ada 5 dimensi budaya. Ya, jadi 5 dimensi budaya ini mengenai jarak, ya, jarak kekuasaan atau power distance. Jadi ini menunjukkan derajat ketidaksamaan kekuasaan gitu ya dari institusi ataupun organisasi di dalam masyarakat. Jadi di sini kelihatan sekali antara sentralisasinya ya, sentralisasi kewenangan. Jadi ada tingkatan formal antara bawahan sama atasan. Nah, ada juga yang penghindaran ketidakpastian, uncertainty avoidance. Jadi di sini ini ketika ada pilihan yang serasa itu ambigu begitu ya, dua pilihan yang ambigu. Jadi berusaha untuk dihindarkan pemilihan-pemilihan yang ambigu itu. Nah, di sini perannya seorang manajer menjadi penentu utama dalam hal itu, sehingga mengarahkan kepada hal-hal yang jauh lebih pasti, begitu ya. Ada juga yang individualisme. Jadi individualisme ini lebih ditekankan pada karyawan itu merupakan individu yang bebas, begitu. Jadi bebas berinovasi, mempunyai martabat yang dijunjung tinggi, kemudian di sini menekankan otonomi ya, misalnya. Jadi otonomi artinya mereka bebas untuk berkarya, kekreatifannya dibebaskan, nah itu individualisme. Kemudian ada budaya organisasi, yaitu maskulinitas. Maskulinitas ini jadi menunjukkan sifat-sifat kesombongan begitu ya, kesombongan dan juga status sosial, prestasi, capaian itu sangat ditonjolkan sekali dan begitu dihargai di lingkungan kerja tersebut. Nah, ada juga yang orientasi jangka panjang. Jadi orientasi jangka panjang ini sebenarnya seolah merupakan budaya organisasi yang begitu kalem begitu ya. Jadi mereka orientasinya itu jangka panjang. Untuk saat ini mereka tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu, tapi cenderung lebih banyak hal yang dipikirkan secara matang untuk memutuskan sesuatu. Nah, beda dengan organisasi yang memang hanya orientasinya jangka pendek. Biasanya mereka memutuskan segala sesuatunya dengan cepat, ya mereka cenderung gegabah begitu ya, karena mereka orientasinya hanya keuntungan jangka pendek. Tapi kalau budaya organisasi yang mengutamakan segala sesuatunya berorientasi pada jangka panjang, mereka akan jauh lebih berhati-hati untuk memutuskan segala sesuatunya. Sekarang kita masuk ke fungsi, jenis, peran, dan juga keahlian dalam manajemen ya. Nah, ini ada berbagai macam fungsi dalam manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Jadi di sini kita akan menentukan sasaran, tujuan, dan juga mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut ya. Kemudian kita melakukan pendesainan terhadap perencanaan operasional atau taktiknya untuk menerapkan strategi itu. Jadi sasaran di sini ini sebenarnya hasil yang akan dicapai oleh organisasi begitu ya. Sedangkan tujuan ini hasil akhir nanti yang diinginkan itu seperti apa? Nah, ini tertuang dari misi. Kemudian ada perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini sebenarnya perencanaan jangka panjang. Durasinya sampai 2 hingga 10 tahun. Sedangkan perencanaan taktis ini adalah perencanaan jangka pendek gitu ya.
Jadi kebalikan dari perencanaan strategis. Sedangkan perencanaan operasional ini adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan operasional. Nanti kegiatan operasional itu mau ngapain aja, sehingga sumber dayanya itu bisa efektif dan juga efisien. Sedangkan perencanaan situasional ini adalah perencanaan yang memang dibuat ketika pada kondisi tertentu. Jadi misalnya pada saat masa-masa pandemi gitu ya. Jadi harus berbuat apa saja sih ini supaya penjualan meningkat, misalnya begitu. Nah, disinilah yang disebut dengan perencanaan situasional, gitu. Kemudian ada fungsi pengorganisasian. Nah, jadi fungsi pengorganisasian, ya nama pengorganisasian ini kan proses manajemen ya untuk menentukan cara untuk mengatur sumber daya yang ada supaya efektif dan juga efisien. Nah, sedangkan fungsi kepemimpinan di sini adalah bagaimana caranya memimpin, memanage manusia-manusia yang ada di bawahnya, di bawah seorang manajer tersebut, supaya bisa bergerak searah, seiring, sejalan dengan visi, misi, dan juga tujuan dari perusahaan. Nah, di sini kalian ketika masuk ke fungsi kepemimpinan, ini akan mengenal yang namanya penyusunan staf. Ya, jadi penyusunan staf ini merupakan fungsi yang mana kegiatannya itu adalah menyewa ataupun merekrut karyawan supaya karyawan yang disewa atau direkrut tersebut itu bisa melakukan pekerjaan di dalam organisasi atau bisnis tersebut begitu ya. Nah, di sini ada yang namanya downsizing sebenarnya. Nah, downsizing itu fungsi penyusunan staf juga sih ya sebenarnya yang meliputi dari pengurangan secara signifikan. Jadi dari jumlah karyawan yang ada dalam suatu organisasi, ibaratnya awalnya adalah 10.000 orang misalnya, dikurangi cuma jadi 5.000 orang, itu downsizing ya, seperti itu. Sebenarnya ragamnya banyak sekali sih ya. Nah, kemudian di sini kalian akan mengenal yang namanya gaya kepemimpinan atau autokratik. Nah, jadi ini gaya kepemimpinan yang memegang penuh kewenangan untuk membuat keputusan dalam perusahaan ataupun organisasi. Jadi kewenangannya penuh untuk membuat keputusan dalam organisasi tersebut. Kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, ini jenis-jenis gaya kepemimpinan ya. Di sini seorang pemimpinnya tuh sangat welcome sekali terhadap masukan, saran. Nah, ketika terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi saran dan masukan dari berbagai macam pihak itu sangat dipertimbangkan, gitu ya, sangat diperhatikan. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan kendali bebas. Nah, ini merupakan gaya kepemimpinan yang mendelegasikan semua kewenangannya tuh ke karyawannya ataupun ke siapapun yang ada di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke fungsi pengendalian ya. Ini merupakan fungsi dari seorang manajer itu ada di perusahaan. Ya, tujuannya untuk mengatur, mengontrol dan juga mengoreksi segala kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya supaya tidak melenceng dari jalurnya ya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar begitu. Jadi manajer yang efektif itu harus memiliki sebenarnya 6 keahlian utama. Nah, pertama ada yang disebut dengan conceptual skills atau keahlian konseptual. Nah, ini apa nih? Ini biasanya keahlian mengenai bagaimana caranya seseorang itu berpikir secara mendalam ya. Jadi dia melakukan abstraksi, mendiagnosis, dan juga menganalisis situasi yang berbeda. Nah, ini harus dimiliki. Kemudian harus tapi ya termasuk ya, keahlian konseptual adalah termasuk bagian dari keahlian untuk berpikir kreatif. Nah, itu ya. Kemudian keahlian analitis. Nah, keahlian analitis atau analytical skills ini juga keahlian seorang manajer. Tujuannya untuk mengidentifikasi isu-isu yang terkini, ya, apalagi itu isu-isu yang terkait dengan pekerjaannya, begitu ya. Jadi harus ya itu nggak kudet begitu ya, harus update. Dan keahlian untuk berhubungan dengan orang lain, human relation skills. Nah, ini penting sekali ya, karena seorang manajer itu pasti kegiatannya berhubungan dengan orang lain. Nah, mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada orang lain juga, kalau memang budaya organisasinya seperti itu. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi yang baik kepada orang? Nah, ini merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer supaya pendelegasian wewenang itu bisa
berjalan dengan mulus gitu ya. Kemudian harus ada keahlian teknis, technical skills. Ini keahlian teknis ya. Jadi keahlian teknis di sini ini ya berhubungan sama tugas-tugas khusus atau spesialisasinya gitu ya. Jadi kalau seorang manajer ya harus bisa memanage dengan baik paling tidak. Dan juga paling tidak harus tahu hal-hal mengenai keuangan juga. Nah, bagaimana proses pencatatan misalnya, itu kan merupakan hal yang teknis. Nggak mungkin tiba-tiba jadi seorang manajer tanpa dia itu tahu bagaimana prosesnya dalam pembuatan sebuah laporan. Nah, nanti anak buahnya ada yang bikin seperti itu, diserahkan kepada dia, sekalipun dia manajer produksi. Nah, di situ dia akan sekilas bisa melihat ya, mungkin ada kejanggalan atau apapun, nah itu bisa dilakukan pengoreksian. Nah, paling tidak, misalnya dia manajer produksi, hal-hal di dalam kegiatan produksi itu dia harus bisa melakukannya secara teknik. Paling tidak tahu. Tidak perlu melakukan, tapi paling tidak tahu. Nah, keahlian dalam pengambilan keputusan, ini decision making. Nah, decision making skills ini memang harus dilatih ya, dan tidak semua orang bisa begitu. Tapi ketika menjadi seorang manajer harus bisa, ya karena nanti dihadapkan pada berbagai macam keputusan, berbagai macam kesempatan, dan dia harus bisa memutuskan dan harus memberikan pilihan yang terbaik dengan berbagai alasan terbaiknya. Kenapa dia memilih seperti itu? Dan harus sebelum melakukan pemilihan terhadap keputusan yang akan dijalankan oleh banyak orang itu, harus mengambil data dan informasi yang sangat akurat. Saya sarankan seperti itu. Itu keahlian dalam pengambilan keputusan. Dan harus ada keahlian pengelolaan waktu, time management skills. Nah, time management skills ini penting sekali ya, karena memang kegiatan seorang manajer ini harus efektif maupun efisien dalam bekerja. Nah, efisien inilah harus menerapkan pengelolaan waktu yang baik. Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab terhadap pemborosan waktu sih ya. Nah, seperti kertas kerja, misalnya kertas kerja di sini kan biasanya manajer itu umumnya itu lama berpikir ya. Banyak berpikirnya tuh terlalu lama, merenung dulu gitu, memutuskan apakah pekerjaan perlu dokumen dalam bentuk kertas atau laporan gitu. Jadi banyak dokumen rutin yang harus segera ditangani secara cepat. Tapi ternyata manajer itu masih memerlukan banyak waktu untuk menanganinya. Nah, ini fakta ini kertas kerja. Jadi banyak sekali laporan-laporan dokumen-dokumen yang harus diselesaikan dan dipelajari oleh seorang manajer. Dan waktunya kadang habis untuk kertas-kertas tersebut gitu. Kemudian panggilan telepon. Nah, ini ya pernah ada penelitian mengenai ini. Jadi panggilan telepon itu betul-betul menyita waktu seorang manajer, ya. Anggap saja selama 5 menit lah. Nah, 5 menit berapa kali dalam sehari? 5 menit berapa orang yang menelepon? Beratnya ada 50 orang kali 5 menit sudah kelihatan berapa banyak ya. Nah, makanya sebenarnya disarankan manajer tuh paling nggak punya asisten. Asisten untuk apa? Untuk menerima panggilan telepon begitu ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan seorang manajer. Nah, kemudian pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan ini juga ya, banyak sekali pertemuan, banyak meeting-meeting gitu. Sekitar 4 jam per minggu itu harus menghadiri pertemuan. Jadwalnya itu banyak sekali. Nah, makanya diperlukan seorang asisten untuk mengatur jadwalnya dengan baik, supaya termanage dengan baik, pekerjaannya juga terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian email. Nah, karena manajer ini adalah seorang yang termasuk bagian sentralisasi untuk menentukan keputusan, nah, biasanya email-email ini masuk ke seorang manajer, jadi banyak sekali. Waktunya habis dipakai baca email-email, apalagi emailnya penuh drama, begitu ya. Nah, ini juga disarankan untuk memiliki asisten lah untuk mengatasi hal-hal seperti ini karena ini merupakan salah satu praktikal dari time management skills dan ini merupakan penyebab di mana terjadinya pemborosan waktu. Selain keahlian-keahlian yang saya sebutkan tadi, masih ada keahlian yang lain seperti keahlian manajemen global. Jadi di sini adalah keahlian yang memang diperlukan untuk bersaing ya di lingkungan global oleh seorang manajer. Dan juga keahlian teknologi. Ini sangat diperlukan sekali ya untuk seorang manajer ya, terutama dalam teknologi komunikasi begitu ya. Jadi kemampuan memproses informasi itu juga
diperlukan dalam pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Kemudian peran interpersonal. Nah, ini peran manajer untuk melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab yang bersifat seremonial dan menjadi simbol organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian peran informasional. Nah, ini apa nih? Jadi di sini perannya sebagai pemantau sebenarnya. Informasional itu pemantau. Jadi manajer itu memantau berbagai macam kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan peran yang lain adalah peran sebagai pengambil keputusan. Nah, peran manajer sebagai wirausaha yang mampu membaca peluang dan juga berinisiatif untuk mengambil segala macam kesempatan yang ada yang tujuannya untuk kemajuan organisasi. Jadi makanya dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dan tentu saja ini nggak mungkin bisa bekerja sendiri ya, tapi harus didukung oleh pihak-pihak di dalam internal perusahaan yang bisa menyediakan data-data mengenai hal ini ya, untuk dalam rangka pengambilan keputusan yang baik. Misalnya bagian akuntansi memberikan laporan tepat waktu, laporan produksi, nah itu tujuannya untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat oleh seorang manajer. Nah, di sini beberapa cara dalam mengelola waktu tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, seandainya kita berada di posisi seorang manajer. Jadi kita menyusun skala prioritas terlebih dahulu. Hidup ini kan prioritas ya, jadi kita tentukan skala prioritasnya, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang sangat urgent, mana yang tidak terlalu urgent, mana yang masih bisa dipending. Nah, itu diberikan angka, diberikan nomor satu persatu. Kemudian disusun jadwalnya dengan interval waktu panjang untuk tugas yang memang membutuhkan lebih banyak perhatian. Contohnya proyek-proyek yang cukup sulit atau pekerjaan-pekerjaan yang cukup rumit, pekerjaan yang butuh perenungan lebih dalam misalnya lah, itu diberikan interval waktu yang panjang. Dan dilihat juga deadline-nya. Seandainya deadline-nya itu yang tidak terlalu mepet, ya berikan waktu yang cukup panjang. Nah, terutama untuk yang memerlukan pemikiran yang cukup lama dan deadline-nya masih belum secepatnya harus dikumpulkan, nah itu dijadwalkan agak lama saja deadline-nya begitu ya. Intervalnya maksudnya, interval waktu pengerjaannya. Kemudian meminimalkan interupsi atau permasalahan-permasalahan yang tidak terduga, namun harus segera diselesaikan sehingga menyita perhatian dan juga waktu. Jadi kalau ya kita prediktifkan ya, diprediksi begitu, kegiatan prediktif nih. Diprediksi kira-kira nanti kemungkinan ada pertanyaan mengenai apa. Kemungkinan ada permasalahan di bagian apa. Jangan sampai dibiarkan ada celah. Jadi pada tahapan kedua perenungan itu, ya kita berusaha untuk merenungi juga apa yang kemungkinan terjadi nantinya. Itu dituliskan. Kemudian kita menyusun sasaran jangka pendeknya. Ya, tujuan jangka pendek kita mau ngapain aja sih gitu. Dan yang kelima, kan nggak mungkin semuanya bisa kita kerjakan ya sendiri, tapi kita harus mendelegasikan beberapa tugas kepada para karyawan untuk membantu pekerjaan kita. Nah, kita tinggal mengontrol dan juga mengarahkannya. Seperti yang tadi saya katakan, manajemen strategis ya. Manajemen strategis ini ada di dalam organisasi. Jadi strategi di sini ini merupakan penentuan sasaran dan juga tujuan untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, sedangkan manajemen strategis ini adalah suatu proses untuk membantu organisasi dalam mempertahankan kesesuaiannya dengan lingkungan. Nah, sedangkan strategi korporasi ini digunakan untuk supaya bisa bersaing dalam dunia bisnis. Nah, dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya sejenis misalnya. Kemudian strategi bisnis ini digunakan untuk menentukan perusahaan akan berkompetisi pada bisnis tertentu. Strateginya apa saja gitu. Nah, ini merupakan 4 tujuan dilakukannya penyusunan sasaran, yaitu yang pertama kita berikan arahan dan juga petunjuk bagi manajer pada semua tingkatan yang mengenai kondisi perusahaan saat ini itu seperti apa. Dan adakah sesuatu yang bermasalah dalam organisasi. Jadi harus transparan ya, segala informasi harus diberikan oleh top management mengenai kondisi terkini, terupdate, terburuknya. Nah, itu sesungguhnya seperti apa supaya mereka bisa memikirkan untuk perencanaan sasaran yang tepat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian membantu organisasi atau perusahaan mengalokasikan sumber dayanya gitu. Harus tahu ya sumber dayanya seberapa banyak, dengan kondisinya seperti itu ya kita harus mengoptimalkan keadaan perusahaan ini supaya baik-baik saja.
Dan sasaran juga membantu perusahaan menentukan atau mendefinisikan budaya perusahaan. Nah ini ya, jadi budaya perusahaan itu sebenarnya terbentuk karena sasaran. Ya, sasaran itu dituangkan dalam misi begitu. Nah, kemudian membantu manajer untuk menilai kinerja organisasi. Nah, ini proses sudah berjalan ya ketika kita sudah menentukan sasaran tersebut. Nah, ini nanti ketika penerapannya kita baru akan mengetahui antara target dan juga realisasinya seperti apa. Di sini nanti fungsi manajer juga akan melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Ini tadi sekilas sudah saya jelaskan ya. Nah, harus diingat kembali strategi korporasi itu apa. Nah, jadi tujuannya untuk menentukan bisnis apakah yang akan dijalankan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini strategi bersaing sebenarnya ya. Jadi disusun kalau korporasi ini memiliki atau mengoperasionalkan beberapa bisnis. Sedangkan strategi bersaing, bagaimana caranya supaya dia menang dalam persaingan bisnis. Dan strategi fungsional ini strategi khusus, ya memang belum dibahas sebelumnya. Jadi strategi khusus yang sesuai sama bidang manajer. Jadi misalnya fungsinya manajer itu adalah manajer pemasaran, ada juga manajer keuangan, ada juga manajer operasional atau manajer gudang misalnya. Nah, ini mereka harus bekerja membuat sasaran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tentu strategi yang diterapkan juga tidak akan sama antara manajer yang satu dengan yang lain apabila kita melihat dari fungsinya, ya karena fungsinya sudah berbeda-beda. Tapi semuanya itu harus selaras seiring sejalan dengan visi dan misi serta tujuan dari perusahaan. Nah, ini perubahan radikal tersebut itu harus dikomunikasikan ya. Nah, komunikasinya di level tertinggi, jadi analisis lingkungan untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan yang terjadi. Nah, jadi pada tahap ini biasanya terjadi banyak konflik sih ya. Dan juga biasanya banyak pertentangan terhadap perubahan begitu. Kemudian top management, jadi mulai merumuskan visi perusahaan. Jadi apapun visi, namun visi tersebut harus berfokus pada kegiatan pesaing dan juga kebutuhan pelanggan. Itu yang di nomor satukan. Nah, kemudian perusahaan menyusun sistem baru untuk menilai dan juga memberi penghargaan pada karyawan yang mendorong munculnya nilai-nilai baru dalam perusahaan tersebut. Jadi tujuan dari tahap ini itu adalah membangun budaya yang tangguh dan juga solid di dalam organisasi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi pada pasar sekarang ini seperti apa, begitu ya. Nah, ini kita ngomongin objeknya adalah organisasi terlebih dahulu. Jadi organisasi itu adalah sistem sosial yang memang dibentuk secara terstruktur, yang mana terdiri dari manusia-manusia yang bekerja sama satu sama lain di dalamnya, bekerja seiring sejalan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, mereka harus sepaham, sevisi, semisi, begitu. Nah, kemudian struktur organisasi ini sebenarnya penjelasan formal ya, yang lebih rinci, lebih detail, dikelompokkan dan juga dikoordinasikan sumber daya manusia yang ada gitu. Nah, spesialisasi kerja ya ini ada kekhususan terhadap pekerjaan-pekerjaan ataupun kewajiban di dalam organisasi. Sedangkan departementalisasi ini dasar pembagian pekerjaan di suatu organisasi. Nah, biasanya dibagi jadi departementalisasi fungsional misalnya, jadi fungsinya seperti tadi manajer, ada manajer pemasaran, ada keuangan, ada marketing pemasaran berarti ya production, gudang, warehouse. Nah itu mereka dibagi menurut fungsinya masing-masing dalam kegiatan perusahaan. Ada juga departementalisasi yang menurut produk. Jadi setiap departemen itu merupakan departemen penghasil yang mana menghasilkan sebuah produk. Produknya bisa berbeda-beda. Ada yang satu kipas angin, satunya televisi misalnya gitu. Tapi dalam ruang lingkup perusahaan elektronik. Nah, misalnya seperti itu. Tapi mereka dibagi-bagi jadi macam-macam jenis produknya untuk departementalisasinya. Jadi departementalisasi produk kipas angin, departementalisasi produk lemari es, ada satu lagi departementalisasi produk blender misalnya begitu. Nah, ada juga departementalisasi geografis. Jadi di sini pekerjaan dibagi menurut posisi ataupun tempatnya perusahaan, lokasi perusahaan.
Nah, ini departementalisasi Probolinggo, departementalisasi Lumajang, misalnya departementalisasi Kediri, begitu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai struktur organisasi, jadi di sini saya memberikan bentuk dasar supaya kalian ada gambaran mengenai struktur organisasi. Jadi ini ada Chief Executive Officer, kemudian di bawahnya ada Presiden, nah, kemudian ada Production Department, Sales Department, Research and Development Department, dan Accounting Department, ini di bawahnya Presiden. Nah, ini ada 4 departemen. Nah, departementalisasi di sini merupakan departementalisasi fungsional. Jadi ini merupakan struktur organisasi fungsional yang sedang Anda lihat di screen ini. Sedangkan yang ini bentuk dasar struktur organisasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan yang tadi ya. Dari Chief Executive Officer turun ke Presiden, kemudian ada Product Group 1, Product Group 2, Product Group 3. Nah, di dalam Product Group 1 ini ada production, ada sales-nya, ada research and development-nya, juga ada accounting-nya. Begitu juga sama produk 2 maupun produk 3. Jadi artinya kita membagi atau mengkelompokkan organisasi ini ya, secara gambaran formalnya dibentuk dalam struktur organisasi berjenis departementalisasi produk. Ya, jadi ada produk grup 1, grup 2, dan juga grup 3. Nah, ini bentuk struktur organisasi produk. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya bedanya antara fungsional, departementalisasi fungsional, dan departementalisasi produk. Kalau ini masih ada kelanjutannya dengan tadi. Kalau kita bicara mengenai departementalisasi proses, nah ini dibagi departemennya berdasarkan pada prosesnya, gitu ya. Proses dalam pembuatan produk misalnya. Jadi di situ ada pertama pengolahan bahan baku, kemudian perakitan sampai packaging, misalnya seperti itu. Jadi dibagi-bagi departemen persiapan dulu, pengolahan bahan baku, itu merupakan departementalisasi sendiri, departemen sendiri. Kemudian pemrosesan, perakitan, packaging, lah begitu. Nah, ini ada rantai komando ya. Jadi rantai komando ini adalah memberikan keputusan dari atasan kepada bawahan. Jadi instruksi atasan harus dikerjakan oleh bawahan. Nah, ini rantai komando. Kemudian ada sentralisasi. Jadi segala macam keputusan itu terpusat pada bagian top management misalnya. Jadi terpusat gitu ya. Jadi tidak pernah ada kebebasan untuk memberikan pendapat. Nah, beda sama desentralisasi. Di sini karyawannya bebas untuk mengeluarkan pendapat dan juga bahkan bebas untuk mengambil keputusan, misalnya seperti itu. Jadi keputusan yang bertanggung jawab ya otomatis. Kemudian ada formalisasi. Jadi kalau formalisasi ini segala sesuatunya distandarkan dalam organisasi. Semuanya standar, termasuk dalam pengambilan keputusan itu sudah ada standarnya khusus. Kalau bentuknya organisasinya tersebut itu spesialis, kemudian departementalisasinya sangat kaku, rantai komandonya jelas, kemudian rentang kendalinya sempit, nah itu termasuk ke dalam sifatnya yang mekanistik gitu ya, jadi sangat kaku sekali. Tapi ketika semuanya dibebaskan, tim lintas fungsi dan juga informasi serta pengawasannya tidak terlalu ketat, ada desentralisasi kewenangan, dan juga formalisasinya itu rendah, artinya standarnya rendah, itu sifatnya berarti lebih cenderung ke struktur organik. Nah, sekarang kita bicara mengenai struktur organisasi ya. Saya memberikan contoh struktur organisasi lini. Jadi ini adalah struktur organisasi yang paling sederhana. Ya, di sini kelihatan sekali bahwa struktur ini memiliki hubungan kewenangan yang langsung dari top manajemen ke karyawan pada level yang paling rendah sekalipun. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ya bisa kalian bayangkan ya rantai komandonya jadi ya cukup jelas. Jadi memungkinkan manajer itu mampu untuk membuat keputusan dengan jelas juga gitu ya. Jadi di struktur lini ini butuh manajer yang punya pengetahuan dan juga keahlian yang luas gitu. Karena dituntut untuk bertanggung jawab ya atas berbagai macam kegiatan. Nah, biasanya struktur lini seperti ini digunakan untuk perusahaan yang kecil. Nah, ini ya. Jadi struktur dan juga model organisasi itu bermacam-macam. Jadi ada struktur organisasi lini dan juga staff. Ini memiliki hubungan lini ya, tradisional begitu, antara supervisor sama anak buahnya. Kemudian ada struktur organisasi fungsional. Jadi ini merupakan struktur organisasi yang menunjukkan hubungan antar fungsi.
ya, dan kegiatan dalam organisasi yang menentukan kewenangan. Ada juga struktur organisasi divisional, ini departementalisasi produk ya. Sedangkan struktur organisasi matriks ini adalah kombinasi dari dua struktur organisasi yang bisa beroperasi lebih baik dibandingkan kedua struktur yang dioperasionalkan secara mandiri. Nah, ini ya, seperti pengertian yang sudah saya katakan tadi mengenai struktur organisasi matriks, saya bisa memberikan contohnya, yaitu adalah struktur organisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, ini seperti ini, jadi cukup kompleks begitu ya. Cukup kompleks dan ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan diamati sendiri. Nah, ini masih dalam kancah pembicaraan mengenai struktur organisasi. Jadi struktur organisasi internasional misalnya, nah, ini akan muncul, ini adalah bentuk-bentuk struktur organisasi sebenarnya begitu ya. Jadi bentuk struktur organisasi internasional ini yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pemanufakturan. Ya, jadi gara-gara memang ada pemanufakturan, ada pembelian dan juga penjualan di pasar global, makanya muncul struktur organisasi internasional. Gitu. Organisasi tim, nah ini apa? Sebenarnya berhubungan dengan tim proyek, ya, yang eksklusif. Gitu. Jadi karyawan pindah dari satu proyek ke proyek yang lain didasari oleh hubungan hierarki fungsionalnya, misalnya begitu. Kemudian ada organisasi maya atau virtual, nah ini hanya memiliki sedikit karyawan tetap sebenarnya, ya. Jadi struktur organisasinya sangat kecil atau tidak ada bahkan struktur organisasinya. Kemudian organisasi pembelajar, ini merupakan organisasi yang bekerja untuk mengintegrasikan perbaikan secara terus-menerus. Dan dengan karyawannya juga harus diperbaiki terus-menerus. Nah, mereka sangat memfasilitasi terhadap kegiatan pembelajaran seumur hidup dan pengembangan personal semua karyawan. Ini merupakan suatu kebutuhan, ya. Kemudian organisasi informal ini bisa mempengaruhi, ya, organisasi yang tidak dibatasi begitu ya, tidak dibatasi oleh serangkaian aturan, tidak seperti organisasi formal. Kemudian struktur organisasi datar. Nah, ini merupakan organisasi atau perusahaan yang melakukan desentralisasi dan juga sedikit memiliki jenjang hierarki dalam struktur organisasi tersebut. Sedangkan struktur organisasi tinggi ini lebih merupakan organisasi atau perusahaan yang melakukan sentralisasi dalam pengambilan keputusan dan juga memiliki memiliki jenjang hierarki yang lebih banyak sebenarnya. Nah, kalau kata pendelegasian itu apa? Nah, pendelegasian ini sebenarnya yaitu tadi ya, merupakan proses di mana seorang manajer itu mengalokasikan pekerjaannya kepada anak buahnya. Nah, istilah pendelegasian itu seperti itu. Jadi di dalam struktur organisasi pendelegasian itu pasti akan selalu ada ya karena keterbatasan dari tenaga seorang manajer. Nah, kemudian kewenangan lini. Nah, kewenangan lini ini adalah kewenangan dari atas ke bawah. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Ya tentunya dengan menggunakan rantai komando gitu. Sedangkan kewenangan staf ini merupakan kewenangan yang didasarkan pada keahlian khusus. Ya, jadi keahlian khusus yang biasanya disarankan pada manajer lini dalam bidang-bidang tertentu, misalnya hukum, akuntansi, kemudian ya SDM, misalnya begitu. Kalau kewenangan komite atau tim, di sini tim itu memegang peranan yang penting ya dalam kegiatan operasional setiap harinya. Jadi dia punya kewenangan khusus untuk melakukan kegiatannya. Jadi dalam suatu organisasi itu ada beberapa tim yang terlibat dalam kegiatan di dalamnya. Ada tim proyek, jadi mereka memang ditugaskan untuk bekerja menyelesaikan suatu proyek tertentu dan dibentuk dalam sekelompok tim, begitu. Sedangkan tim pengembangan produk di sini kerjaannya hanya melakukan pengembangan penelitian terhadap produk-produk yang terbaru untuk menghasilkan produk terbaru maksudnya ya untuk perusahaan begitu supaya tidak ketinggalan zaman, mengadaptasi dengan berbagai macam teknologi yang ada. Sehingga bisa diakui oleh pasar. Nah, begitu. Kemudian ada tim penjaminan mutu. Jadi dari setelah dilakukan di Litbang, penelitian dan pengembangan tentunya akan diproduksi, diproses,
Nah, sebelum diproduksi atau diproses, tim penjaminan mutu itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu, layak tidak untuk dikonsumsi, layak tidak untuk dipakai nantinya. Nah, bisa membahagiakan atau memuaskan customer atau tidak begitu. Kemudian tim kerja. Nah, tim kerja di sini tim kerja yang dikelola sendiri maksudnya ya. Jadi di sini mereka melakukan pekerjaan yang tujuannya memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak eksternal maupun internal. Nah, contohnya adalah bagian akuntansi misalnya. Itu kan membentuk suatu tim sendiri. Kemudian struktur organisasi yang banyak berkembang akhir-akhir ini, itu ada yang di bawah ini saya tuliskan, ada struktur organisasi kontemporer. Ini meliputi struktur organisasi tim, matriks proyek, organisasi tanpa batas, dan juga struktur organisasi pembelajar. Nah, begitu ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan struktur organisasi tim itu seperti apa, sudah dijelaskan sebelumnya. Terus struktur organisasi matriks proyek juga sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tinggal kalian dengarkan lagi baik-baik apa yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi perubahan organisasi tentunya dari yang awalnya biasa menjadi luar biasa, dari awalnya yang baik menjadi buruk lah. Pokoknya ada perubahan kondisi begitu ya. Itu yang dimaksud dengan perubahan organisasi. Ya bisa di dalamnya atau kondisinya memang di dalam tetap tapi mempengaruhi yang di luar. Pokoknya ada sesuatu yang berubah. Kemudian ada perubahan yang direncanakan. Jadi memang perubahan tersebut, perbedaan kondisi tersebut diakibatkan oleh sesuatu hal yang sudah diplanningkan sebelumnya, yaitu merupakan perubahan yang direncanakan. Ataukah survive. Jadi perubahan tersebut harus dilakukan karena adanya adaptasi supaya bisnis tersebut tetap berjalan dengan baik. Nah, kalau resistensi eksplisit, nah ini adalah suatu penolakan yang begitu keras akibat adanya perubahan. Jadi betul-betul terang-terangan untuk menolak seperti demo misalnya, yaitu resistensi eksplisit. Tapi kalau resistensi implisit, nah implisit itu mungkin hanya dongkol aja ya, tapi nggak dinyatakan secara terang-terangan. Misalnya karyawan jadi nggak loyal gitu. Nah itu resistensi implisit. Sumber resistensi individual, jadi awalnya kenapa kok bisa mengakibatkan karyawan itu menjadi seperti itu, menjadi tidak loyal. Nah, ini sumbernya bisa macam-macam, mungkin dari keadaan dirinya sendiri yang merasa tidak baik-baik saja, misalnya seperti itu ya. Ataukah dari sumber resistensi organisasionalnya, jadi dari perusahaannya memang tidak ada standar yang jelas, tidak ada kepastian, tidak ada informasi yang transparan. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi akhirnya melakukan resistensi eksplisit maupun implisit gitu, resistensi implisit. Nah, perubahan radikal adalah perbedaan kondisi yang secara drastis berubah. Nah, ini contohnya adalah re-engineering ya. Jadi ketika dilihat itu sistemnya nggak cocok, dirubah total semuanya. Ini biasanya terjadi pada kegiatan produksi. Ada juga perubahan bertahap, ini lebih slow ya, perlahan satu persatu dirubah jadi tidak keseluruhan. Hanya yang memang dirasa tidak sesuai saja yang harus perlu diupdate ya diperbarui, tapi hanya sebagian saja. Nah, nanti sebagian lagi yang lainnya diperbaiki. Nah, itu adalah perubahan bertahap. Nah, di sini merupakan beberapa nilai yang mendasari pengembangan organisasional, yaitu tanggap pada orang lain, percaya dan dukungan, kesamaan kekuasaan, dan juga konfrontasi, serta partisipasi. Jadi tanggap pada orang lain ini adalah membuat persepsi bahwa individu itu adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi memiliki kesadaran dan juga memiliki perhatian. Nah, individu tersebut harus diperlakukan dengan serius, dipercaya dan juga dihormati. Percaya dan dukungan. Jadi organisasi yang sehat dan juga efektif itu dicirikan dengan adanya kepercayaan dan dukungan, ya, adanya keterbukaan dan iklim organisasi yang juga mendukung gitu. Serta kesamaan kekuasaan di sini maksudnya adalah organisasi yang efektif itu tidak terlalu menekankan pada hierarki kewenangan yang pengendalian harus terpusat gitu. Dan konfrontasi. Jadi permasalahan yang ada itu harus dikonfrontasikan secara terbuka. Dan partisipasi. Semakin individu terikat pada keputusan yang dibuat oleh individu tersebut begitu ya. Jadi itu akan semakin memiliki komitmen untuk menerapkannya. Jadi libatkan orang lain supaya dia itu merasa ikut memilikinya juga. Jadi caranya untuk mengembangkan suatu organisasi itu bisa melalui beberapa teknik. Nah, tekniknya adalah pelatihan sensitivitas.
Jadi di sini untuk melatih seseorang itu untuk berpartisipasi aktif gitu ya. Misalnya pelatihan diberikan kepada suatu kelompok untuk menghadapi perubahan dalam organisasi melalui interaksi kelompok. Bisa juga kita lakukan survei, jadi di sini pakai kuesioner ataupun wawancara begitu ya, untuk mengidentifikasi dari penyimpangan. Nah, penyimpangan di antara persepsi anggota. Nah, kemudian mengadakan diskusi untuk kita melakukan perbaikannya terhadap proses perubahan itu. Dan juga konsultasi proses. Nah, konsultasi proses di sini pertemuan dengan dibantu oleh konsultasi dalam memahami proses perubahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi proses yang membutuhkan perbaikan gitu ya. Bisa kita dengan membangun tim, mengembangkan antar kelompok dan juga pencarian apresiatif. Jadi pencarian apresiatif itu sebenarnya suatu pendekatan untuk mengidentifikasikan kualitas keunikan ya dan juga kekuatan khusus dari organisasi yang dibangun yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah masuk ke penelitian tindakan ya, atau action research-nya begitu ya. Jadi ini langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Jadi manajer harus mengenali adanya masalahnya itu masalah apa dulu yang perlu diselesaikan, yang paling urgent. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan organisasinya. Organisasi itu butuh apa sih? Butuh orangnya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi harus diidentifikasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian melakukan tindakan perubahan seperti yang direncanakan ke arah yang jauh lebih baik. Misalnya kalau re-engineering ya lakukan re-engineering atau restructuring begitu ya. Ataukah dengan top down atau bottom up, nah terserah gitu ya. Nah, tidak semua organisasi itu berani menghadapi kenyataan untuk perubahan zaman misalnya ya. Jadi syarat kesiapan organisasi untuk berubah itu apa? Harus adanya motivasi, harus adanya keinginan untuk memang berubah. Sekalipun itu zaman sudah berubah, tapi kalau mereka sendiri tidak ada keinginan, ya tidak akan bisa berubah begitu ya. Kemudian adanya perasaan mampu mencapai perubahan dengan sukses. Jadi jangan pesimis. Kemudian adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan yang memberikan kontribusi pada kesiapan perubahan organisasi, serta adanya persepsi karyawan terhadap kesempatan untuk perbaikan. Ya, di sini karyawannya ini didorong untuk melakukan kompetensi, begitu ya, melakukan kompetisi untuk kompetensi staf maupun kualitas pelayanan. Dan tujuannya ya supaya bisa memberikan kontribusi yang baik yang mengarah kepada perbaikan. Sedangkan ini merupakan ciri desain struktur organisasi tradisional, antara lain yaitu birokratik ya, yang merupakan struktur yang paling kondusif dalam mencapai sasaran organisasi. Bukan dikatakan ini jelek ya, tapi ya bagus cuman tradisional begitu ya. Kemudian penerapan prosedur pemilihan dan juga evaluasi bagi karyawan, serta pemilihan yang didasarkan pada keahlian dan evaluasi yang didasarkan pada standar. Nah, kalau yang tadi sudah dijelaskan organisasi yang tradisional seperti itu, nah sekarang kalian bisa membandingkan bagaimana dengan organisasi kreatif dan juga modern. Nah, ini seperti yang ada di screen Anda, ya. Karakteristiknya yaitu formalisasi hubungan, kemudian perhatian dengan seksama terhadap spesifikasi tugas maupun diberikan spesialisasi pekerjaan, dan juga fleksibel, ya. Struktur pengaruh kekuasaan, kewenangan, pendelegasian itu fleksibel. Dan juga penyimpangan yang relatif besar karena memang ada independensi itu tadi. Nah, kemudian hingga adanya komunikasi yang terbuka, pengukuran hasil pada evaluasi berbasis personal dan juga span of control-nya menurun. Ya, pengendalian pengarahan itu menurun dan penghargaan didasarkan pada penghargaan internasional karena kita biasanya orientasi pada bisnis global internasional. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita sudah berada di penghujung acara untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharekan ke kalian hari ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, marilah berdiskusi di ruang forum yang sudah disediakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.